Ya, hari ini saudara kita tiba pada session yang terakhir dari topik stewardship, di mana kita membahas Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 31 sampai 46. Ya, kita akan membaca, bisa minta tolong paru-paru ayat 31 sampai 38, minta tolong Ibu Shirley, lalu ayat 39 sampai 46, minta tolong Tante Maya. Baik, Pak Bibi. 31 sampai 38 ya, Pak Bibi. Gimana terakhir? Matius 25 ayat 31 sampai 38 ya saya. Yap. Ya. Baik. Yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tempat. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk
salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, terima kasih Bu Shirley dan Tante Maya yang sudah membaca dengan baik sekali. Oke, saudara-saudara, bagian ini kita tahu ayat yang sangat terkenal. Ya. Hampir semua orang Kristen tahu, pernah membaca, pernah mendengar message tentang ayat-ayat ini. Nah, saya mengajak kita melihat ayat-ayat ini dalam konteks stewardship juga masih, ya. Dan ini sekaligus sebagai sebuah bagian penutupan dari pembahasan kita 10 session tentang stewardship sepanjang atau sejauh ini. Nah, di dunia ini, saudara-saudara, manusia itu digolong-golongkan, dikotak-kotakkan karena kesamaan sekaligus dipisahkan oleh perbedaan, differences. Sekat-sekat yang memisahkan manusia satu dengan yang lain itu adalah sekat-sekat perbedaan di antara mereka. Itu kita tahu. Entah itu perbedaan asal-usul dan tempat tinggal, misalnya perbedaan antara Western dan Eastern, orang dari Barat atau orang Timur. Kalau skup Indonesia, Jawa Barat atau Jawa Timur, Indonesia bagian Barat atau Indonesia Timur, berbeda. Atau Caucasian dan Mongoloid. Ini orang latar belakang asal-usul Caucasian atau dia Mongoloid. Atau dia orang utara atau dia selatan. Kalau orang China, mainland, itu suka membedakan dia Cina Utara atau Cina Selatan. Itu berbeda. Perbedaan itu bisa juga perbedaan ras, perbedaan warna kulit, dan suku. Dia orang putih atau berwarna, kulitnya maksudnya. Dia orang suku Batak atau Jawa atau Manado atau Bugis, berbeda. Atau perbedaan benua dan budaya. Oh, orang itu Latino, orang itu Afro, orang itu Asian, orang itu North America. Itu perbedaan benua tetapi sekaligus culture. Berbeda. Atau perbedaan agama. Ada Islam, oh dia Hindu, oh dia Kristen, oh dia Buddhis, Shinto, dan seterusnya. Ada perbedaan pandangan politik. Oh dia Demokrat, dia Republikan kalau di sini. Kalau di Indonesia, oh dia nasionalis, dia itu agamis. Oh dia radikal, oh dia moderat, dan seterusnya. Atau perbedaan gender. Oh dia male, female, dia woman, dia lady, dia gentleman, dia transgender, dan seterusnya. Atau perbedaan
kemampuan finansial, dia kaya, dia tergolong miskin, the haves not, dia bourgeois, dia budak, dia super kaya, dia kelas menengah, oh dia proletar, dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak perbedaan-perbedaan, differences yang ada pada manusia satu sama lain, yang kemudian otomatis juga berdasarkan perbedaan-perbedaan itu, manusia membangun tembok pemisah. Manusia membangun sekat-sekat pemisah, dan kemudian saling merendahkan, saling menghina, saling mencela, saling memusuhi, bahkan saling membunuh, membinasakan, karena gesekan-gesekan perbedaan. Gesekan-gesekan di antara sekat-sekat pemisah itu selalu menghadirkan penderitaan di bumi ini. Itu fakta. Ada rasisme, ada diskriminasi, ada kolonialisme, penjajahan, penjajahan politis, penjajahan budaya. Ada perang politis, ada perang perebutan wilayah, ada perang ekonomis, ada perang agama, ada penindasan budaya, ada perampasan hak secara struktural, ada pemiskinan terhadap kaum lemah, kemiskinan yang sengaja diciptakan, disebut pemiskinan. Ada politik perang dan penjualan senjata. Ada pembodohan terhadap rakyat jelata. Dan seterusnya. Itu semua penderitaan-penderitaan di dunia, konflik-konflik di dunia, yang basisnya adalah sekat-sekat perbedaan tadi. Nah, sekarang saya mengajak Anda membayangkan di tengah dunia yang marak, ramai oleh gesekan perbedaan-perbedaan itu, terdengarlah suara Yesus melalui perumpamaan kambing dan domba di Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini. Ada ironi yang terjadi, bukan? Ada ironi besar, yaitu ketika manusia membuat dan menyekat diri di dalam berbagai macam perbedaan, Tuhan justru hanya, dalam tanda petik ya, hanya mengenal satu macam perbedaan saja. Manusia itu hanya dikenal Tuhan dalam pembedaan satu macam, kambing dan domba. Hanya itu yang matters bagi Tuhan. Perbedaan-perbedaan lain tidak disebut. Matius 25 justru membedakan semua bangsa. Ketika anak manusia Yesus datang dalam kemuliaannya, cuma dibedakan di dalam dua golongan. Satu kambing, satu domba. Kalau memakai kiasan Tuhan Yesus ini.
Itu ironi besar. Ketika manusia mengenal dan menciptakan begitu banyak sekat perbedaan yang melahirkan banyak kesusahan dan penderitaan, Tuhan justru membedakan manusia cuma atas dasar satu penggolongan, kambing atau domba. Tentu saja Tuhan mengenal perbedaan. Sebab dialah yang menciptakan perbedaan di antara kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bersikap terhadap sesama kita berdasarkan perbedaan. That's the problem. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita bersikap terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan. Seperti misalnya saya baik kepada kamu karena kamu sama-sama Kristennya. Baik hanya karena sama agamanya. Atau orang Islam, Buddha hanya baik pada sesama penganut agama yang sama. Atau, oh kamu kalau beli di tempat saya kasih diskon karena kamu bisa ngomong Mandarin. Ya. Itu kalau orang di Surabaya kalau belanja di Pasar Atum itu, kalau dia bisa ngomong Mandarin, nawarnya harganya bisa lebih murah. Saudara. Karena apa? Karena dia ngomong bahasa yang sama. Di sini sama, kalau orang bisa ngomong Spanish, dia beli di penjual yang bahasa Spanish, dia bisa dapat lebih murah. Atau kalau dia pergi ke orang penjual Filipina, dia ngomong Tagalog, oh dia bisa dapat harga yang lebih baik. Sama kalau kita belanja di Jawa, kita bisa ngomong ngoko, atau kita bisa bahkan ngomong kromo inggil. Nah, itu penjualnya lebih senang. Itu manusia. Manusia bisa berbuat baik dan punya kecenderungan berbuat baik oleh karena kesamaannya. Dan akan berbeda kalau orang yang dihadapinya berbeda. Saya menghormati Anda sebab kita sama-sama berduit. Di antara orang yang sama-sama punya uang, mereka jaga jarak, mereka saling memandang, mereka tidak berani sembarangan karena tahu sama-sama punya uang. Saling menghargai dalam arti karena sama. Sikap yang berbeda bisa muncul ketika orang itu menghadapi orang yang dipandang tidak punya duit sebanyak dirinya. Saya ramah kepada Anda sebab kita sama-sama pendukung calon presiden yang sama. Pandangan politiknya sama. Atau sebaiknya Anda pergi. Ini tempat hanya untuk kaum jet set. Ini adalah kelompok kaum elit. Ini bukan tempat Anda. Dunia ini penuh dengan sikap seperti itu. Sikap yang baik kalau tidak berbeda. Sebaliknya, kalau berbeda, sikapnya akan negatif. Tuhan itu menghendaki kita memperlakukan sesama bukan berdasarkan perbedaan. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus di dalam cerita Matius 25, 31-46. Tuhan menghendaki kita memperlakukan sesama bukan berdasarkan perbedaan, melainkan kebutuhan. Domba adalah mereka yang memperlakukan sesama
dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Giving people in need. Memberi minum yang haus. Memberi makan yang lapar. Mengunjungi, menghibur yang sakit. Menjenguk yang di dalam penjara. Memberi pakaian yang tak punya pakaian. Memberi tumpangan untuk tamu asing. Yesus mengatakan itu. Dia menghendaki kita memperlakukan sesama bukan karena perbedaan, melainkan karena kebutuhan. Dan daftar ini bisa dikembangkan, dilebarkan terus menjadi panjang daftarnya. Mengajar yang bodoh, membalut yang terluka, merawat yang sakit, menyapa yang tak kenal siapa-siapa, mengantar yang perlu transportasi, entah ke gereja atau ke hospital, mendengar yang punya keluh kesah, membeli jualan yang belum laku, menuntun yang cacat, yang jalannya terseok-seok, mendukung biaya untuk yang tidak bisa bersekolah, membela perkara mereka yang tertindas, menyambut pengungsi perang, dan jutaan kasus lainnya. Bisa dikembangkan sampai berapa banyak pun daftar ini. Mengatasi semua perbedaan. Yesus mau mengatakan, kita ini hidup untuk bersikap seperti itu. Treat other people bukan berdasarkan perbedaannya, melainkan berdasarkan kebutuhannya. Matius 25 ayat 31-46 sejujurnya memang menyodorkan challenge bagi kita yang mengaku mengenal dan mengasihi Yesus. Taruhannya mengenal dan mengasihi Yesus di sini. Sebab semua tindakan kita terhadap sesama yang membutuhkan tanpa melihat dan menonjolkan perbedaannya, perbedaan-perbedaan yang ada, semua sikap kita terhadap sesama yang membutuhkan itu satu nilai, senilai dengan tindakan kita terhadap Yesus sendiri. Wow, itu satu maklumat yang luar biasa. Yesus itu ingin mengatakan itu. Semua tindakanmu terhadap sesamamu yang di dalam kebutuhannya, tanpa melihat perbedaan apapun yang ada di antara kalian, itu adalah tindakanmu terhadap diriku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 40. Mengapa Yesus menyebut saudaraku yang paling hina?
terjemahan The Message, Pastor Eugene Peterson, someone overlooked and ignored. Someone overlooked and ignored. Kalau terjemahan NIV, one of the least of these brothers and sisters of mine. One of the least of these brothers and sisters of mine. One of the least of these. Sedangkan yang satu mengatakan someone overlooked and ignored. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan mereka itu saudaraku yang paling hina? Sebab di dalam komunitas, saudara-saudara, di dalam sebuah komunitas yang menonjolkan perbedaan, selalu akan terjadi kancah adu kekuatan. Perbedaan-perbedaan itu memicu persaingan dan memicu adu kekuatan, menang-menangan. Golongan mana yang menang, golongan mana yang pegang kendali, golongan mana yang menentukan final words-nya. Akhirnya, selalu akan ada pihak yang dikalahkan atau ditindas. Dengan kata lain, pihak yang menjadi korban, victims dari pertarungan kekuatan itu. Di dalam komunitas yang menonjolkan perbedaan dan menghidupkan gesekan-gesekan yang di antara perbedaan-perbedaan, selalu akan ada persaingan dan permusuhan yang kelak akan melahirkan korban, yaitu pihak yang lemah. Entah dia lemah jumlahnya, minoritas, entah dia lemah tenaganya, lemah senjatanya, kalah canggih senjatanya, lemah uangnya, modalnya kalah, lemah teknologinya, kalah teknologinya, ketinggalan, lemah keterampilannya, lemah informasinya, atau lemah kedudukan politisnya, dan seterusnya. Yang lemah itu kalah. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus menyebut saudaraku yang paling hina. Yang dalam terjemahan Eugene Peterson benar, overlooked and ignored. Orang-orang yang tidak mendapat tempat, tidak dianggap penting, dipinggirkan, dimarginalkan, dikesampingkan, bahkan diabaikan. Kelompok ini kelompok victims dari sebuah masyarakat yang menekankan terus perbedaan-perbedaan, dari mana orang memperlakukan satu sama lain berdasarkan perbedaan itu. Itulah yang mendapatkan kritik keras dari Yesus melalui Matius 25 ini. Saudara-saudara, PC USA, Presbyterian Church USA, punya sektor pelayanan misi yang dinamai Gerakan Matthew 25 Movement. Sebagai gereja yang akan bergabung dengan PCUSA, kita harus tahu ini. PCUSA itu punya movement
yang namanya Matthew 25 movement. Ini bagian dari misi PCUSA yang mengajak semua gereja, baik gereja di lingkungan PCUSA maupun yang di luarnya, tidak memandang denominasi. Matthew 25 movement mengajak semua orang Kristen untuk melaksanakan pesan Yesus ini sekonkret mungkin. Kalau Anda melihat di website Presbyterian Mission Agency, tertulis demikian. The Matthew 25 invitation focuses on Matthew 25 verse 31 through 46. The parable of the sheep and goats, in which Jesus makes clear that what we do matters to God, and how we treat others is important to God. When we welcome others, we welcome Christ. When we bring together people who are divided, we are doing God's reconciling work. We are called to serve Jesus by contributing to the well-being of the most vulnerable in all societies. Istilahnya di sini adalah the most vulnerable in all societies. Ini yang dimaksudkan tadi saudara-saudaraku yang paling hina tadi. Ya. Rural and urban, small and large, young and not so young, the most vulnerable in all societies. We are called to the well-being of them. Itu ungkapan di website mission agency-nya PCUSA. Yesus memisahkan domba dari kambing, bukan untuk menebalkan perbedaan, melainkan justru untuk meminggirkan perbedaan yang ada supaya jangan jadi penghalang ketika kita menghadapi pilihan untuk menolong sesama di dalam kebutuhannya. Kalau kita mau menolong sesama, janganlah perbedaan-perbedaan apapun itu menjadi penghalangnya. Oleh karena itu, oleh Yesus perbedaan diminimais sedemikian rupa. Menjadi sesedikit mungkin. Tinggal satu perbedaan. Yang satu orang yang menekankan perbedaan. Yang satu orang yang justru tidak menonjolkan perbedaan. Cuma itu perbedaannya. Yesus memanggil kita domba. Bukan hanya karena kita menerima penjagaannya sebagai gembala, tetapi kita ini juga domba ketika kita dipanggil untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Jangan lupa ini. Kita ini seringkali sebagai orang Kristen suka menekankan, oh saya ini domba, karena Yesus itu gembala. Itu benar. Tapi hanya vertically. Padahal pesan Yesus adalah juga bahwa kita ini domba
yang harus memperlakukan satu sama lain menjadi sebuah komunitas yang saling menjaga. Dan inilah prinsip stewardship, bukan? Ketika kita ini dipanggil untuk menjadi penilik satu sama lain. Domba-domba yang membentuk komunitas. Domba itu kalau jauh terpisah dari komunitas dalam bahaya besar. Tapi kalau domba itu ngumpul menjadi satu kawanan, itu tidak mudah dialahkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mau kita menjadi domba yang membentuk sebuah komunitas yang diikat oleh sebuah kepedulian akan kebutuhan. Jangan membesar-besarkan perbedaan, karena itu akan membuat kita cuma saling menjauh satu sama lain. Yesus mengajak kita untuk membangun sebuah komunitas yang tidak saling menolak karena perbedaan, atau saling membuang, exclude satu sama lain karena perbedaan. Melainkan mengajak kita membuat sebuah komunitas yang inklusif, yang menginclude orang lain, yang saling menjangkau, saling merangkul, saling bekerja sama untuk membangun sebuah dunia yang lebih dekat dengan kerajaan Allah. Itu maksud Yesus. Kita ini dipanggil untuk menciptakan komunitas inklusif itu. Komunitas yang lebih saling merangkul daripada menolak. Komunitas yang lebih saling peduli, menginclude daripada mengexclude. Nah, komitmen dari gerakan Matthew 25-nya PCUSA itu adalah dirumuskan begini. Commitment to creating healthy and just communities. Creating healthy and just communities and a radically inclusive world through building congregational vitality, dismantling structural racism, and eradicating systemic poverty. Itu semboyan dari PCUSA. Jadi menciptakan komunitas yang inklusif itu, komunitas yang tidak membesar-besarkan perbedaan dan saling menolak itu, dilakukan dengan 3 cara menurut misinya PCUSA. Yang pertama, membangun vitalitas jemaat, membangun daya hidup dan potensi jemaat, jemaat Kristen dimanapun, harus dibangun vitalitasnya, daya hidupnya, potensinya. Yang kedua, melucuti rasisme struktural. Ya, PCUSA menyadari bahwa rasisme itu tidak pernah mati. Buktinya di Amerika, kita tahu. Amerika itu sudah negerinya prinsip yang menentang rasisme, bukan? Sangat mementingkan kesamaan
manusia dan kesetaraan di antara ras satu dengan yang lain. Amerika mempelopori itu luar biasa. Tetapi sampai hari ini, rasisme juga tidak pernah mati, bahkan di Amerika. Apalagi di negeri-negeri lain. Karena rasisme itu tumbuh secara struktural dari waktu ke waktu, seiring dengan kolonialisme, seiring dengan perkembangan kapitalisme, seiring dengan perkembangan teknologi, itu semua masih hidup dia. Oleh sebab itu, PCUSA bertekad untuk memberantasnya, atau at least bertekad untuk membongkar dan melujutinya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yang dilakukan adalah mengakhiri pemiskinan yang bersengaja, pemiskinan yang bersistem di dunia ini. Proses penumpukan kekuatan, penumpukan modal dan kekayaan di antara orang-orang di tingkat paling atas, sambil kemudian memperparah kemiskinan di tingkat paling bawah. Dan itu terjadi di dunia ini. Itu yang disebut sebagai systemic poverty. Kemiskinan yang bersengaja, bersistem. Oh, ini tentu saja sebuah idealisme atau mimpi atau visi yang sangat besar, tinggi, dan mulia. Visi yang berusaha untuk melihat apa yang Yesus lihat. Yesus itu melihat bahwa di dunia ini memang perlakuan manusia terhadap satu yang terhadap yang lain itu betul-betul based on differences. Padahal differences itu begitu banyak macamnya. Dan itu melahirkan penderitaan di dunia dan melahirkan korban-korban yang terus-menerus berjatuhan. Gereja, orang Kristen, harus menjawab tantangan ini. Nah, at least kita harus mulai dari yang paling sederhana. Memang ini mimpi besar. Mungkin orang bilang terlalu idealis. Tapi kalau Anda membaca Matius 25, Yesus tidak mulai dari yang tinggi. Dia mulai dari contoh-contoh sederhana. Lapar, haus, sakit, dalam penjara, tidak punya baju. Apa yang kamu lakukan untuk mereka? Itu bukan sesuatu yang idealis tinggi, itu sesuatu yang sangat dekat dan sederhana dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai gereja, kita bisa berangkat dari kebutuhan-kebutuhan sederhana, baik di jemaat maupun di masyarakat surrounding. Itu tantangannya justru. Ya. Kalau sebagai gereja, kita mau melayani, kita harus bertanya kebutuhannya. Karena itu kunci yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Kalau dunia ini menekankan perbedaan, orang Kristen harus menekankan kebutuhan. Kalau kita mau menjadi gereja yang mengasihi Yesus, kita harus berangkat dari situ. Mempertanyakan kebutuhan sesamaku apa. Contohnya kalau kita tinggal di LA, saudara. Sebenarnya, survei mengatakan ada 60.000 homeless di LA County. 60.000 homeless, dan itu akan berkembang terus.
Apalagi dalam situasi ke arah inflasi seperti sekarang. Orang makin susah mendapatkan tempat tinggal. Dan bahkan orang banyak yang kehilangan tempat tinggal. Jadi jumlah homeless itu bertambah signifikan sekali. Tentu kita sebagai gereja kecil misalnya GKI nggak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau kita bersatu dengan gereja-gereja katakanlah di lingkungan PCUSA, harusnya kita bisa doing something. Dan mission agency dari Matthew 25 movement tadi juga salah satu misinya adalah membangun tempat-tempat tertentu yang bisa menjadi penampungan sementara untuk orang-orang yang homeless tadi sampai mereka bisa lebih mencapai standar kehidupan yang lebih layak. Tapi sementara mereka berjuang untuk itu, at least untuk tempat tinggalnya, mereka itu di-support. Itu salah satu kebutuhan masyarakat yang kita lihat nyata sekali. Ya. Atau kalau mau dibuat lebih simple, kaum imigran yang datang ke Amerika banyak yang tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Padahal mereka butuh itu untuk kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak gereja, saudara, yang menawarkan pelayanan pengajaran English Second Language, ESL, secara gratis. Oh, itu menjawab kebutuhan ya, untuk orang-orang yang memerlukan itu. Dan ada begitu banyak lagi. Jadi sebenarnya itu tantangan kita. Gereja menjadi lebih relevan, menjadi lebih menjawab kebutuhan kalau kita bertanya seperti yang Yesus tanya. Kalau dunia ini mengajarkan kita melihat orang lain berdasarkan kacamata perbedaan, lalu menciptakan penghakiman dan permusuhan, Yesus justru mengajak kita untuk melihat orang lain dengan kacamata. Apa yang menjadi kebutuhan? What can I do for you? Kalau komunitas kita adalah komunitas yang bertanya seperti itu, betapa indahnya komunitas itu. Dan itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Karena komunitas seperti itu, komunitas yang dekat dengan kerajaan Allah. Oke, saya akhiri pendekatan saya terhadap Matius 25 ini sampai konsep seperti ini, saudara-saudara, dalam kaitan dengan stewardship, karena salah satu unsur penting dari stewardship adalah bagaimana kita menilik sesama kita juga. Dalam arti treat orang lain berdasarkan kebutuhannya sebagaimana yang Yesus ajarkan. Tapi terus terang, penghalang besar bagi stewardship adalah kalau kita menonjolkan perbedaan di antara kita. Dan kita ini hidup di dunia yang seperti itu. Jadi tidak mudah. Karena baik Anda maupun saya, kita sudah biasa diajari melihat perbedaan dan melihat perbedaan sebagai kamu dan saya beda, kamu bagian jeleknya, saya bagian baiknya. Kita merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu kita punya prejudice terhadap yang berbeda. Lalu kita punya judgment terhadap yang berbeda dengan kita. Lalu terciptalah begitu banyak permusuhan tersembunyi maupun terang-terangan hanya karena kita ini berbeda. Itu sebabnya saya katakan ini tidak mudah. Menerabas semua perbedaan dan menemui sebuah kebutuhan
Oh, itu tugas besar sekali. Pertanyaannya, bisakah kita mengutamakan kebutuhan di atas perbedaan? Perbedaan dalam hal apakah? Ini pertanyaan ya, untuk direnungkan atau didiskusikan. Perbedaan dalam hal apakah yang paling membuat kita sulit untuk mengasihi dan menolong orang lain? Dua pertanyaan ini, saudara, penting. Satu, bisakah kita mengutamakan kebutuhan di atas perbedaan? Dua, perbedaan dalam hal apa yang paling membuat kita sulit untuk mengasihi atau menolong orang lain? Itu pertanyaan yang pantas kita renungkan di akhir pertemuan ini. Baik, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin sharing ataupun lanjutkan dengan pertanyaan lebih jauh. Terima kasih. Melvin, rekaman bisa dimatikan.